Dipersembahkan oleh Oke, itu tadi Aira Band ya, bersama Top Brand. Kita hadir kembali ke hadapan Anda pemirsa untuk kali ini membahas mengenai industri sepeda. Ya, untuk sepeda atau alat transportasi roda 2 ini ternyata industri tidak pernah surut, bahkan berkembang. Dan saat ini untuk membahasnya saya tidak sendiri karena saya akan ditemani oleh Managing Director Marketing Group, yaitu Bapak Suhartono Chandra. Kita kembali lagi bertemu ya Pak Suhartono ya. Iya Mbak Gadisa, senang sekali. Dan juga hari ini ada dua narasumber kita dari tentunya industri sepeda, yaitu Polygon. Ada Bapak Peter Mulyadi dengan jabatan GM National Sales. Selamat malam Pak Peter. Selamat malam Mbak Gadisa. Kemudian ada juga Pak Roni Lianto, Director dari dari Polygon. Dan juga tentunya saat ini ramai sekali ya Pak Suhartono ya. Tidak hanya mereka-mereka ini narasumber kita, tetapi juga ada audiens dari Trisakti atau Universitas Trisakti. Selamat datang di Jak TV. Tepuk tangan yang meriah dulu. Gak bisa. Ya. Mari kita minum dulu yuk. Oh tentu, silahkan. Toast untuk kesuksesan ya. Cheers untuk semua ya. Oke. Baik. Saya tanya, sebentar saya tanya. Rasanya airnya segar nggak Pak? Segar. Segar ya? Itu karena muknya Top Brand. Dan mereka sudah bagian dari Top Brand ya. Loyalitas konsumennya itu sudah dapat ya. Dan memang dari survei yang dilakukan oleh Frontier Consulting Group, 2 dari 3 konsumen itu merasa lebih yakin dengan produk. Baik, sekarang saya akan memberikan kesempatan kepada audiens kita dari Universitas Trisakti untuk langsung bertanya ke mereka yang berada di depan ini, narasumber dari Polygon. Silahkan, siapa yang ingin mengumumkan pertanyaan? Dengan Mas siapa namanya? Mas Fuad, silahkan. Iya, boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fuad dari Universitas Trisakti. Ini terlepas dari paradigma baru tadi yang mengubah mindset konsumennya dari sepeda yang tadinya alat alat transportasi menjadi ya lifestyle gitu ya. Kan dalam dunia bisnis itu banyak ancamannya, baik dari perusahaan lama yang bergerak di bidang yang sama, misalnya seperti BMX, Wimcycle gitu kan, atau perusahaan pendatang baru yang bergerak di bidang yang sama gitu kan, atau barang substitusinya seperti motor atau alat transportasi yang lain, atau ya barang-barang lifestyle yang lain lah gitu. Lalu juga ada juga kan ancaman dari posisi tawar dari konsumen atau supplier gitu kan. Di sini kan Polygon kan termasuk produk yang mahal gitu kan. Nah, jadi strategi apa gitu yang dipakai Polygon itu untuk meningkatkan nilai jual dari sebuah sepeda doang gitu. Dari sebuah sepeda saja itu menjadi produk yang emang layak dibeli konsumen dengan harga yang mahal gitu. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi Silakan, wabarakatuh. siapa yang mau menjawab? Oke. Saya pikir terima kasih buat pertanyaannya. Saya rasa ketika kita ini teman-teman mahasiswa ya, jadi ketika kita belajar marketing itu kan ada STP ya, segmentasi, targeting, positioning. Oke, kita menentukan segmen sudah kita lakukan. Target siapa yang kita bidik? Kita bidikkan target kita. Oke, profesional muda untuk bersepeda ke kantor. Oke, siapa lagi yang kita bidik? Oke, usia tertentu. Oke, ekonomi tertentu. Kemudian kita tetapkan positioning. Ketika kita menetapkan positioning sebagai lifestyle product,
kita tentukan melakukan kampanyenya, kita lakukan ke arah sana. Dan itu yang kita lakukan, yang mungkin pada saat itu tidak dilakukan oleh pemain sepeda yang lain gitu, yang kala itu. Sehingga ketika kita jadi first yang melakukan, itu akan lebih mudah buat perusahaan untuk masuk di segmen itu. Oke. Dan kemudian juga dari segi merek atau brand ini tidak lepas tentunya dari upaya branding sendiri, kemudian juga dari inovasi. Nah, sekarang ini selalu terbit varian-varian terbaru ya untuk bisa menjadi bagian dari strategi mengalahkan masuknya brand-brand lain ya. Apa saja yang sudah dikeluarkan? Untuk 2013 ini unggulannya apa? Jadi gini, kita punya beberapa varian yang kita yang the first, yang tadi yang bilang. Yang pertama adalah kita punya advantage kita punya brand tipe sepeda Clio. Clio adalah tipe sepeda yang kami ciptakan khusus wanita. Jadi anatomi tubuh wanita, betul, bukan yang nextnya, ini Cosmic 20 sebelumnya mungkin. Clio itu kita rancang khusus untuk wanita, betul, itu. Jadi anatomi wanita beda dengan pria ya. Jadi kita ciptakan khusus untuk itu. Jadi wanita itu kakinya lebih panjang daripada torsonya. Jadi anatominya, geometrinya berbeda. Kita betul-betul kualitas di sana. Yang kedua, kita punya sepeda hybrid. Sepeda hybrid itu yang Haze series itu perpaduan antara sepeda road dan sepeda MTB. Jadi bagaimana kita tetap bisa merasakan berkendaraan di kota dengan nyaman, dengan lebih cepat, tetapi dengan posisi yang lebih nyaman. Gitu. Dan Haze ini masih diperuntukkan kepada wanita? Bukan, ini untuk all ya, untuk all ya. Kemudian di tahun ini kita mulai ada 29er, jadi sepeda dengan ban lebih besar 29 inch ya. Itu untuk cross country lebih nyaman karena daya jangkaunya lebih jauh, lebih besar. Kemudian kita ada road bike yang dengan aero ya, dengan aero system, yaitu tubingnya lebih pipih sehingga diklaim bisa 0,3 detik lebih kencang daripada yang lain ya kan ya. Itu beda sekali kalau road race ya, kalau dengan memakai itu. Kemudian kita ada juga FS2, jadi sistem floating suspension second generation, itu yang dipakai oleh atlet luar negeri di World Cup ya. Itu ada satu tim yang join dengan kita yang kami sponsorin. Saat ini sudah bergabung. Halo, selamat malam. Malam. Dengan siapa? Ya, dengan Bambang di Jakarta, Mbak. Oke, Mas Bambang, silahkan. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya bagi narasumber Pak Roni ya tadi ya. Ya, betul, Pak Roni dan Pak Peter. Saya salah satu penggemar pengguna sepeda juga, Pak. Mungkin ya di rumah ada beberapa merek lah. Nah, cuma saya bandingkan dari sisi kualitas, memang ya Polygon tidak bisa dibohongi ya Pak ya, dari sisi kualitas ya. Oke, nah mungkin ini kan saya di daerah Pak, maksudnya di Jakarta ya, saya baru masuk Jakarta beberapa saat ini, baru menggemari sepeda lah istilahnya seperti itu. Bagaimana sih caranya biar saya itu mudah ketemu dengan komunitas pengguna sepeda tadi Pak? Ya, karena di sisi lain kan saya juga pengen hidup sehat kan, karena sepeda juga bisa mengarahkan kita ke lebih sehat gitu. Itu aja sih mungkin pertanyaannya Pak. Oke, baik, karena punya banyak hubungan dengan komunitas sepeda, bisa dijelaskan langsung. Terima kasih ya Pak Bambang ya. Oke, kalau boleh saya jawab, Mas Bambang, itu kalau misalnya mau menggoes, mau bertemu dengan komunitas sih, kalau misalnya rumahnya di daerah Serpong misalnya, Anda datang aja ke daerah jalur pipa gas gitu kan ya, itu di daerah Pondok Lengkong situ ya. Jalur sepeda paling bersejarah itu kan, yang melahirkan banyak. Datang aja ke sana, kenalan sama komunitas, banyak sekali di sana. Kalau di daerah Bekasi ke jalur Jati Asih, JJ, itu di sekitar kota wisata, di belakang kota wisata situ, itu juga tempatnya main. Kalau di sekitar Jakarta Utara sih biasanya orang mainnya di Ancol atau di Monas ya, itu pasti ketemu di sana. Daerah Jakarta Barat, di daerah Puri Indah itu juga banyak sekali komunitasnya. Biasanya komunitas road ya. Kalau di daerah utara tambah lagi, kalau Anda suka road, biasanya mereka main di sekitar Jalan Kemayoran. Di Kemayoran situ. Di SCBD sini juga kalau pagi banyak Pak. Kalau Sabtu Minggu di sini ada komunitasnya sendiri. Iya. Gampang kok, komunitas sepeda itu blending kok orang-orangnya. Ketemu, sapa, jadi kenalan. Didukung dengan Pemda, ada Car Free Day, semakin
Banyak Ya. lagi tentunya. Atau kalau komunitas yang misalnya berkembang. mau lebih terarah sih, Anda bisa email ke kami, tidak ada masalah. Nanti mungkin Atau ikuti bisa- Twitternya mungkin ya. Iya, ikuti Di mana? Twitternya bisa @polygonbike ya, @polygonbike, Nanti follow ada kita. acara biasanya ada di Twitter. Betul, follow Twitter kami juga bisa, atau connect dengan Facebook juga di Polygon Indonesia, Polygoners Indonesia, atau email ke kita di polygon@polygon. Strateginya supaya mendapatkan top brand yang Award ketiga lagi. kalinya. Silakan singkat saja Pak Roni. Saya rasa kita tetap harus mempertahankan kualitas service ya yang lebih baik, tingkat improvement terus karena bisnis makin ketat ya. Jadi kita harus improvement di service dan improvement di bagaimana kita eksis di sosial media juga gitu. Oke, baik, itu dia tips and trik yang mungkin bisa berguna bagi mahasiswa Trisakti juga, apalagi yang mengambil ilmu manajemen marketing. Kita tutup sampai di sini. Terima kasih kepada Bapak Roni juga Bapak Peter dan juga tentunya adik-adik mahasiswa Trisakti. Diza Fauzi dan juga Bapak Suhartono. Kami undur diri dulu dan tentunya kita akan jumpa lagi pekan depan dengan brand yang juga tidak kalah menarik dan juga pembahasan yang tidak kalah serunya. Tetap bersama kami di JAK TV. Sampai jumpa. Jangan